Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah tarawih surau Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Pak Bu, balik kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat yang diagiahkan oleh Allah kepada kita. Kadang itu Pak, contoh model yang buat tadi berjalan. Ambo daripada Sikit berjalan sampai ke Rau-Rau. Di Rau-Rau berjalan situ kira sebut jadi hujan. Kalau di masyarakat biasanya kadang hujan lebih atau panih melongkang. Lain pengenanya Pak. Balen pengenanya kok misalnya siang hari angin. Onde, cek menjauh onde. Kok malam hari hujan hari. Onde aja baru. Onde hujan hari je kan. Tapi dalam persoalan itu sebenarnya apapun yang terjadi di dunia go, baik itu hujan, panih, sebenarnya kita tetap disuruh oleh Allah untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah mengajarkan kepada awak banyak yang bisa dicalik dari dunia go, dan itulah bisa menjadi pelajaran bagi awak di atas hidup dari dunia kecil Nabi Muhammad SAW. Sehingganya kalau orang Minang nyesabui dia alam tak kambang jadikan guru. Itu dia orang Minang Pak Bu. Tapi dasarnya itu berdasarkan dari prinsip-prinsip dalam ajaran Islam sebenarnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kajian, kita praktekkan seketik ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat pertama pada pertengahan sampai akhir. Kata Allah Pak Bu. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Mari kita bertakwa kepada Allah lah kita meminta, wal arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Jadi dalam rangka menyambung tali silaturahmi sesama kita, itu encak kita kenalan sedaya Pak. Ya Bu. Ya mungkin kalau di rasa-rasa ambo pribadi pertama ambo kemari baru. Kalau lah 2 kali 3 kali itu disuruh ke Sarosa Utara, nampak siko simpang Sarosa Utara. Iko tadi telongsong berjalan. Orang sedang salat deh, lain nak lambek tadi jamaah beko gua. Tiba lah telongsong ke situ. Sarosa Utara kamari siko simpangnya, ndak nampak tadi kira nampak aja kejadiannya. Baik Bapak Ibu, kalau dari segi nama ambo Muhammad Khalilur Rahman. Payah nggih Pak? Iya payah Pak. Iya Bu. Kok payah ingin kita cari solusi yang murah ya Bu. Kita ingin artinya mudah-mudahan ingin taruh itu ibu-ibu jadi deh. Muhammad Khalilur Rahman. Muhammad kalau dari segi arti mungkinlah semua tahu Muhammad itu. Khalilur Rahman itu artinya leh. Kalau Ar-Rahman mungkinlah tahu lah tuh yang maha pengasih. Khalil itu kini yang perlu kita cari artinya. Arti Khalil itu Pak Bu. Kadang ada orang menggambok Khalil. Ada orang menggambok Khalil. Hanya berbeda kira arti Bu dalam bahasa Arab. Kalau Khalilnya panggil awak berarti artinya saketek. Tentu tak cocok arti dah. Muhammad saketek yang maha pengasih itu tak cocok dah. Itu berarti sebenarnya yang Khalil ko. Akhirnya Khalil ko gelar dari Nabi Ibrahim. Khalilullah artinya kekasih Allah. Jadi Khalil ko arti Bu kekasihnya. Jadi Muhammad Khalilur Rahman cocok arti tadi. Muhammad kekasih yang maha pengasih. Jadi kalau ambo namo payah mengingat namo usah Khalil orang usah kekasih dia lah panggil. Kekasih siapa? Wallahu a'lam. Lah tentu karena ambo masih bujang. Ambo lah selesai, alhamdulillah lah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga. Tapi tetap menitunya Pak Bu. Dek gara-gara alun berkeluarga, gelarnya MH saja. Magister Hukum. Kalau laba keluarga bisa mungkin tak apa, tahu dalam kurang K artinya laba keluarga. Ada gara-gara nama keluarga Magister Hukum saya namun digelar lagi gitu. Kemudian Pak Bu, kini ambo bertugas sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Tanah Datar, ditempatkan di Pandai Sikit. Jadi mode kini tadi pagi tadi
kajian di surau Al-Quran, ada pandai sikit itu. Besok malam kau pandai sikit je lihat, gitu kan. Jadi dalam persoalan itu agak acok ambo di pandai sikit. Tapi kalau di kaji asli dari negari Rau-Rau Pak Bu. Betul situ Bu, Pak. Rau-Rau, Sungai Tarap. Di situ. Kadang orang manggil Rau Pasaman aja, Rau-Rau yang di Sungai Tarap. Sungai Tarap. Itulah itu rasanya perkenalan. Udah tambah lagi Bu, enggak? Merape sat. Itu minta. Itulah bentuk dari segi pengenalan. Kita lanjut seketik Pak Bu. Ambo target dalam 1 bulan, kok misalnya enggak sampai 30 malam gitu kajian kan. 29 atau 28-an lah kalau yang kajian masalah hari terakhir mana tentu pengurus soalnya. Target ambo kajian kok bisa tiap hari beda-beda. Kalau malam tadi ambo kajian tentang persoalan mengubah takdir. Itu di apa tuh? Di mana mau Galuh Gandang. Ibu di Galuh Gandang. Judulnya mengubah takdir. Kini teragak ambo mengkaji le Pak Bu tentang persoalan ibrah sebatang pohon. Ibrah sebatang pohon. Kalau kita cari Pak Bu, orang lagu baku sak sabut sebatang pohon, ingat kami pohon jadi le. Ingat kami lagu. Kecil lagu orang sebatang pohon daunnya rimbun. Kan acok dengar Ibu? Pernah Ibu dengar Ibu? Lebat buahnya juga bunganya itu Pak. Itu dari segi lagu. Bahwa ada lagu orang mengaji tahu sebatang pohon. Ternyata kalau kita celik pada masa kini ada ibrah dari sebatang pohon. Tak usah kita cari bahawa Allah menciptakan langit, tak usah kita cari bahawa Allah menciptakan apa. Lalu sampai ke situ ke Januari ini lah. Tapi kita fokus ke yang ketik dari itu. Tu sebatang pohon. Afala yanzuruna ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah kau cari bahawa langitku ditinggikan di Allah? Kalau gunung-gunung dijadikan pasak, kalau bumi dihamparkan di Allah, tak itu dicari ke Allah. Jangan sampai kita ke situ. Tapi hal yang paling ketik sajalah kita cari gini. Tu sebatang pohon. Ternyata kalau kita cari sebatang pohon Pak Bu, banyak ibrah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sebatang pohon tadi. Kalau di siku le banyak juga orang keparak Ibu, Pak. Ya. Kok nanya le maratu itu. Kok menanam ladu kutu, bunci, tomai. Kok Allah-Allah istilahnya. Bagus tahu Ustaz, ambo pernah tanam itu, Pak. Tanam tomai, tanam bunci, tanam ladu kutu pernah tuh. Tapi ketika kita pikir-pikir mana yang namanya ibrah sebatang pohon tadi, banyak ibrahnya yang bisa kita ambil bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Contoh. Pertama dari pohon go Pak Bu. Pernah tak apa sama ibu mencaliak yang pohon gogo langsung gadang saja. Mode pohon beringin di apa di Cindomato langsung gadang saya pohon beringin itu le pernah nampak apa ibu? Enggak. Dari keteknya dulu. Ketek dulu pohon tu sampai gadang sampai segadang bekolah saya tibulo masuknya yang pohon tadi itu daunnya mengunyang mati. Itulah proses kehidupan. Ternyata ketika awak batani mencari awak tanaman yang awak tanam tadi itu, itulah ibrah pelajaran lu bagi awak. Ibrah yang pertama dari segi mencari sebatang pohon, itulah yang sebatang pohon tadi ada masuknya. Sehinggalah kagia tahu dalam Al-Quran Pak Bu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Masa kehancuran dan kejayaan seseorang itu kami pergilirkan di antara umat manusia, kata Allah. Mode sebatang pohon tadi. Kadang pohonku tuneh dulu. Tuneh ketek ndak bisa awak basanda petahnya langsung. Tapi semakin lama semakin kadang menjadi pohon beringinnya atau menjadi pohon kerambianya. Godang menjadi pohon pekatnya lah godangnya memasak buah bisa awak basanda ke pohon tadi. Bekolah tua tibolah masanya pohon tadi mati lohnya. Amal itulah kehidupan manusia. Bagilir kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sadonya ada masanya. Contoh mode cerita kalau mode ibu-ibu kini. Ibu yang mode ibu yang ama-ama ambo. Itulah bahasanya gini kan. Yang ama-ama ambo. Kita cari pernah ada amak muda dulu? Pernah. Mungkin kecil apa-apa amak yang muda dulu gua gadih warna gua orang kan. Itu yang tahu dulu. Tapi semuanya akan bergilir dan itulah pelajaran dari sebuah pohon. Pertama sekali masuk gua berganti. Sehingga ada poin-poinnya Pak. Pertama yang menjadi bibit itulah anak-anak kita.
Yang menjadi buah, pemasak buah, daun-daun gadang, itulah orang-orang gadang, orang-orang dewasa, orang-orang remaja yang hampir dewasa. Yang itu yang tua-tua, itulah daun-daun yang hampir layu tadi. Dan ketiga-tiga persoalan tadi itu bermanfaatnya kalau dalam persoalan pohon, dan bermanfaat lah kita harusnya bagi masyarakat. Pertama dari yang ketek tuneh ke Pak Bu. Kita lihat bah tuneh tadi. Yang ketek tadi. Bah Ibu. Itu kaitan ibrahnya itu tuh terkait dengan persoalan pendidikan. Pernah enggak Ibu batanam ladu kutu yang di sakelilingnya itu tuh somak lah tinggi-tinggi. Batanam ladu kutu kita aja pupuk. Ma yang tinggi siap betul Ibu. Somak gua tambah tinggi atau yang ladu kutu tadi gua tambah tinggi? Somak. Dek gara-gara tu. Gara-gara somak gua tadi tinggi, dia aja pupuk, somak yang makan. Sehingga tanaman yang ketek tadi itu tuh supaya bisa tumbuh dari ketek gua tumbuh menjadi gadang, kita ilaannya dari sama-sama sekelilingnya. Itulah sebenarnya anak-anak kita kini. Ba'amal itu anak-anak kita kini, Bapak Ibu. Anak kini banyak virus yang menyerangnya. Penyakit yang menyerang anak kini banyak. Kalau dulu seketiknya. Sehingga kalau kita lihat penyakit berkembang di atas muka bumi, itulah contoh pada masa kini. Contohlah sampai ke ayam. Ayam dulu penyakit orang aku saya Bu. Ya aku nama suka Bu. Aku. Kini kan lah macam-macam penyakit ayam lain. Ada yang flu burung. Ada yang penyakit yang lain-lain, apa macam-macam tu banyak macam lo vaksin dari ayam tadi. Itu contoh ayam. Kiranya dalam persoalan generasi muda, tantangannya pada masa kini banyak loh. Contoh godaannya, virus-virus pada masa kini. Kok HP lah namanya. Kok orang pay main lah namanya. Atau dalam segi aturan. Yo anak go boleh melakukan apa saja, kok madanya jangan diberang-berangan. Banyak yang begitu gini. Sehingga model kita buat tanam tadi, yang bijo ketek tadi itu tuh, yang somak tu semakin lama semakin nakik. Dokek kepada anak, dia dia pupuk, tentu anak tadi ndak makan. Supaya anak tadi bisa makan yang menjadi tumbuh, itulah yang bibit tadi itu kita ilaan dari somak-somak. Yang kehidupan awak mendidik anak kita ilaan anak-anak kita dari penyakit-penyakit. Contoh penyakit ko Pak Bu, penyakit dalam persoalan ajakan dalam keburukan. Kini banyak mana yang terjadi. Enggak sampai sebulan yang lalu. Seminggu sebelum orang berpuasa petang. Ambo dari pandai sikit, jadi agak dakik akses ke Bukit Tinggi. Pai ke Bukit Tinggi kiranya ada di pondok pesantren cik. Yang di pondok pesantren go kepala sekolah kira kawan ambo. Kiranya bakasus Pak. Bakasus tadi. Yang anak go lah 3 hari baturi-turi ada. Hari pertamanya disuruh dari asrama pai ke sekolah. Ndak tidur di sekolah deh. Lalunya di asrama balik. Lah keluarnya masuk ke dalam asrama balik. Surang anak je Pak. Surang anak yang menitanya. Ketahuan yang guru-guru di lokal mengadu ke kepala sekolah. Mbak aku Pak, anak aku surang nak nampak ada nak ada pernah masuk ada kemana kini guys. Dicari kiranya lalu di asrama. Nampak dari kepala sekolah tadi, apalah ke guru piket, hormat ke bendera di pertama. Hari kedua itu lu orang balik. Siap itu? Dek gara-gara itu lu orang balik, disuruh lu balik togak ke bendera, baca Al-Quran, mudah-mudahan dek baca Al-Quran insya Allah. Hari ketiga itu je orang balik Pak Bu. Kalau ada tu. Lah bedong ada yang ustaz tadinya tanpa bagian ikut. Tanpa ikut kok. Kalau ikut tanpa kan ada pakai dah. Ditampa ikut. Kira nak sanang anak tadi. Mengadunya kapaknya. Mengadu kapaknya, keduanya kapaknya Pak Bu. Ambo dicakik, ambo diantuang ke dinding, ambo didongkak aja. Apa rasa kalau dikecen itu Pak? Kiranya yang jadi masalah orang tua tadi nak mualo mencari, nak ditanya ke kepala sekolah tadi loh. Ndak ditanya ke pembina tadi dah. Mbak kasusnya kok bisa meditu je. Nyo donga dari anak saja alhasil nyo ajak wartawan, nyo buat de wartawan telah terjadi penganiayaan. Kira wartawan dusa nak lo japak tadi. Dika di jalan dek kepala sekolah ayang apa tadi? Ndak namu hanya mendengar dari kepala sekolah dah. Nyo buat saya berita langsung. Yang terjadinya Pak Bu, itulah salah satu virus katiko anak bu tadi. Babuek salah. Model tanaman. Anak gua lah kadinggo de ulek. Kau ndak kita lagi racun nyolek ka tumbuhnya kabu. Mungkin patah daun gua yang terjadi.
Kita dia racun, racun tadi. Kok misal ada orang kau buat salah, kita racunnya yang kesalahan tadi. Supaya yang pupuk tadi, ia sebenarnya dimakan di anak tadi. Tapi di orang kini banyak yang mana itu anaknya yang salah, gurunya yang kena berang. Beberapa tahun yang lalu Pak Bu, nah itu yang pernah terasa benar Bu. Ambo pernah pergi menggalih ke Pekanbaru. Libur kuliah waktu itu, pas sedang libur kuliah 2 bulan, 40 hari Ambo pergi menggalih ya Tabu Pekanbaru. Kira pas selama menggalih go Pak Bu, ada cik Mas Haji yang kok guru mengaji. Parah lo di situ leh. Bahasa Bu benar waktu itu. Yang tu yang anak aku tadi mengaji berlari-larinya. Pas yang melari tadi itu dibentaknya dek guru mengaji. Duduk siku aja kan. Adik karena ndak pernah dibentak di orang tuanya menangisnya. Dibentaknya ndak pernah di toko, ndak dibentak duduk di siku aja kan. Pakai bahasa Indonesia, alah cara prakteknya di siku kan. Tapi dalam bahasa duduk di siku, bahasa awaknya. Menangisnya anak tadi. Ini kata mengadu ke apaknya, kira apaknya tadi. Tiba apa tadi berang-berang ke Mas Haji. Apa ambo saja dari ketek tak pernah anak aku tadi ambo berang anda. Aku lah ustaz lu ke berang anak ambo. Ditampas sekali ustaz tadi itu. Sehingga ada gara-gara itu yang ustaz tadi mengundurkan diri jadi guru mengaji. Nak mahnya guru mengaji sebetulnya. Kelemahannya Pak Bu. Itulah mari tadi. Ketika awak tahu prinsip menanam yang dari ketek tadi itu. Kita hindarkan dari yang namanya sama-sama. Kita hindarkanlah dari penyakit-penyakit. Ketika anak gula mulai mada, itulah kita ingat kan. Ketika anak gula mulai salah jalannya, itulah kita lagi racun. Kalau lah kadangnya Pak Bu, contohlah jadi pohon beringinnya, ndak ada lagi pupuk, lain ndak perlu lain. Diantar ada orang joto kadang lah contohlah jadi pohon beringin, kalau diantar ada oto kadang tengah cair deh. Gara-gara lah gadang. Tapi pas ketek go perlu kita didik sebaik mungkin. Itulah salah satu ibrah yang paling berharga dari sebatang pohon. Kita merawat yang bijo ketek go bisa menjadi gadang. Itulah kita merawat anak kita dari ketek bisa menjadi gadang. Kemudian ibrah yang kedua ketika tiba di gadang. Lah gadang buahnya, lah hijau daunnya. Guna yang hijau daun tadi Pak Bu. Memasak buah. Dari segi itu ibrahnya ternyata para generasi muda harusnya menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga buahnya tadi gue bisa diambil dari masyarakat. Itulah kalau memperhatikan awak sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Termasuk cik lain. Kan itu. Tadi kalau orang yang gadang badannya, lah rancak badannya kecil orang, lah hijau daunnya, itulah untuk pemasak buah. Bahkan yang lah daun lah hampir meninggal pun kecil orang. Kadang pernah begitu Pak Bu. Ambo baru pindah ke Pandisike dari tanggal 20 Januari. Pai siap subuh kan ada apa-apa sama ibu bersambut dan bo. Yang bersambut benar bercerita benar sama apa-apa serang. Bersambut sama apa-apa tadi kecil apa-apa go Pak Bu. Pak kecil ambo. Rencana apa asyik kolej. Yo ambo menikah sebenarnya kan. Kok ibadah selai gitu kan. Kalau kepara yo bila tergak mencigok sebenarnya ndak lo kerja wana le doh kan. Ya apa banyak ibadah selewat ka meninggal go fokus ke ibadah selai. Itu katanya Pak Bu. Sehingga Pak yang dalam kerja semangat bakar raja dari dunia go hilang semangatnya leh. Kok kepara hilang semangat kepara leh. Alhasil Pak yo ambo beribadah selai. Itu pandangan pertama kali. Salah tu betul tu nak Pak Bu. Betul tu salah tu Bu. Betul tu salah. Agak ragu menjawab gini. Itu maka kita betul akan step. Batu Pak Bu, kalau kita cari makanya ibrah sebatang pohon tadi, yang daun yang lampiah akan mati tadi itu, ndak kecurang dia ndak bergunanya lain bukan ndak berguna, bergunanya. Sebagai hanya Pak Bu, sebagai pupuk untuk tunai-tunai yang baru. Kita kalau lah tua bisa jo awak semangat awak bakar jo tujuannya Pak menjadi pupuk untuk generasi-generasi muda. Dan kalau lah kata awak kecil de yo hilang semangat ambo de nya kan. Yo alai ancak beribadah so alai. Kalau ibadah awak alai itu persiapan ke meninggal boleh nak Bu? Boleh. Tapi yang menjadi masalah ketika kita tinggalkan lo ibadah dunia. Ibadah dunia bermuamalah. Ndak niyo apa sebut sama orang lain ketika awak bisa mencegah ndak niyo lah mencegah jadi leh. Batu yo ancak ibadah selai. Padahal ibadah dari segi atau pahala dari segi mencegah tu Bu Pak. Bisa pahala yang banyak. Bako bisa Ustaz. Itu pertama.
Pertama ko awak bakarajo tujuan untuk menjadi pupuk untuk generasi muda. Atau kelebihannya apa bu? Bisa terpakai awak lah meninggal awak pahalanya mengalir taurijo kepada awak. Sehingganya bahkan ada cerita pas masa Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad sebut je orang tua. Mereka kisah tadi je lah. Sebut Nabi Muhammad sama orang tua. Kiranya kalau meninggal besok ada batang bijak kurba di tangannya. Tak niatnya tanam dah. Disuruh ada Nabi tanam lah aja. Kan tak ambil kan membiak dah. Orang lain kan membiak bisa ambil kan meninggal. Gancang ambil ibadah-ibadah selesai. Tapi kalau kita dalam persoalan itu yang menjadi ibrah bana bu. Kita salat sampai meninggal. Kita puasa sampai meninggal. Tapi ada amalan yang tak putih-putih. Salah satunya tadi sedekah jariah. Batu sedekah jariah contoh madi orang tua tadi. Yang tanam kurma tadi kecil Nabi. Tanam kurma tu ndak nak mambiak anak cucu ke mambiak. Diniatkan itu dari sedekah jariah, diniatkan ikut sebagai pahala, diambil dari anak cucu. Mengalir nak pahala sampai awak. Awak meninggal besok. Mengalir. Sehingga kecil Nabi semangat lo awak karajo. Ibadah semangat, karajo semangat. Jangan sampai ibadah semangat, karajo ya ampun tak telok dah aja sampai yang itu. Tetap kita semangat karena tujuan awak mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat besok. Sehingga kata Nabi Pak Bu, idza matal insan, ketika manusia meninggal, in qata'a amaluhu, tak putih amalnya. Illa min salasa, kecuali dari 3 perkara saja. Yang pertama, sedekahun jariah, itulah sedekah jariah tadi. Kau ndak bau sawo, awak baca awak bagi sedekah kepada orang lain. Mungkin awak yang bagi sedekah kepada orang lain jadilah. Amakunya bau sawo, kita bagi sedekah jariah ke orang lain, meninggal awak besok pahalanya selalu mengalir kepada awak. Yang kedua macam Nabi, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ketika dapat awak cik ilmu, kita praktekkan ilmu tadi. Bermanfaatnya bagi awak, bermanfaatnya bagi anak cucu awak. Alhasil ilmu yang bermanfaat tadi, pahalanya selalu mengalir awak sampai awak meninggal. Termasuk yang cik lain ibrah sebatang pohon, itu anak yang soleh. Waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Cara bisa anak soleh bisa mendoakan kedua orang tuanya Pak Bu? Tentunya kita didiknya. Kita aja nyoba doa, cara mendoakan kepada orang tua. Caranya misalnya orang tuanya meninggal, orang inyo bisa menyelenggarakan jenazah orang tuanya. Kita didiknya dalam persoalan itu. Sehingga kita menjadi pupuk untuk generasi muda. Itulah ibrah sebatang pohon tadi. Katikolah tua bana awak berguna je di tengah-tengah masyarakat. Gunanya sebagai pupuk untuk generasi muda. Sehingga generasi muda nak selalu ingat awak. Yang generasi muda katikonya ingat awak atau kau nak ingat awak contohnya. Dek Ustaz, ambo pernah bagi sedekah kurang tapi nyo ndak ingat je boleh dah. Mengalir ndak pahalanya Pak Bu? Nyo agia makan contohnya, mudah-mudahan makanan yang daging aku menjadi darah dagingnya, maka tiko menjadi darah daging tadi itu tu ndak nak ingatnya tu mengalir itu ndak pahalanya. Mengalir. Sehingga dalam persoalan itu sedekah jariah aku banyak modelnya. Magia makan bisa. Magia membangun surau bisa. Magia misalnya anakku susah dalam persoalan pendidikan, tak ada biaya pendidikan, awak dia kira rezeki berlebihan, kita bantunya dalam persoalan pendidikan. Bisa tak masuk sedekah jariah? Bisa. Kini itu benar banyak masalah Pak Bu. Baca contoh tahun kepetang. Tahun kepetang ada kasus anak tingkat SMA atau SMP itu bunuh dirinya Pak. Faktor penyebab bunuh diri, pertama membayar SPP payah. Tak ada piti bayar SPP dah. Dia lagi lanjut dia orang tua tak lo ada dah. Orang tua tak lo ada bermasalah lo keluarga. Tak dia lagi itu. Sakit kepalanya ujung-ujungnya bunuh dirinya. Ada kejadian tu tempat di Dakek dari tempat binaan Abu Manan dulu. Salah satu faktor penyebabnya dek gara-gara tadi. Kita harusnya ketika awak laku kita lagi pupuk untuk generasi muda. Amalah pupuk itu tak kita jadi-jadi. Tentu mereka jadi tinggi yang namanya yang tanaman kita tanam tadi. Tentu tidak. Tak pernah kita lagi pupuk, tak pernah kita siang samanya, yang terjadi. Sama semakin tinggi, anak tak tumbuh-tumbuh. Kok tumbuh mana? Mungkinlah banyak uleh. Itu jadi leh. Sehingga di tengah-tengah masyarakat, pola pendidikan tu saman jo pola awak menanam di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ibrahnya tu sangat besar benar. Salah satunya ibrah dari segi pendidikan.
Kita didik anak awak Pak Bu. Kalau orang kini kecandu Ustaz. Kita kan ada hak asasi manusia gini, kau bebas orang mau kerja apa saja. Kau orang kau mada pedian selah, kau indak pedian selah, kau elok selah. Tapi dalam persoalan itu kalau kita cari mana Pak Bu, itulah kelemahan pada masa kini. Padahal kalau kita cari dari segi undang-undang, hak asasi manusia dibatasi oleh hak orang lain. Karena buat jurusan hukum, itu pasal ini betul, pasal 28J. Itu hak asasi manusia intinya dibatasi oleh hak orang lain. Kau awak punya anak, hak dari anak. Hak dari anak untuk mendapatkan pendidikan. Kewajibannya berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua, kewajibannya itulah magiah nafkah kepada anak. Ketika lah siap dia nafkah, hak dari orang tua. Anak gua harus berbakti kepada orang tua. Alhasil orang tua harus ditaati oleh anak-anaknya. Tapi kini banyak yang tidak Pak. Tapi yang berharap mudah-mudahan di jorong kita, di Saruaso Utara koko, tidak ada lah yang kasus seperti itu. Bahkan kasus seperti itu, anak tadi mada yang awak pedian saja, jangan sampai begitu. Sebab yang menjadi masalah besok banyak Pak Bu. Lah data sadonya dari tanah koleh. Tak ada yang hidup di atas dunia koleh. Alhasil lah kiamat hari. Pas lah kiamat itu kita lah rajin bana beribadah. Misal ama-ama semua apa-apa, lah banyak ibadah. Puasalah sambuah. Yang solatnya tak pernah tinggal. Yang sedekahnya banyak. Kata Allah, ayo berjalanlah ke surga karena ibadahlah banyak aja. Kira sambil berjalan tadi, ada anak yang ada. Kira anaknya. Siapa ditanya, aku anak siago, bako mada masuk anakku katanya. Ya ambo nak pernah dididik dari orang tua ambo ajaran Islam yang baik dan benar. Mau orang tua tu itulah yang kapai masuk surga tadi. Dipanggil orang tua tadi dia. Ya nak awak kau je. Yo je. Lebih didiknya dengan Islam. Tidak je. Abang aku bisa begitu. Ya ba alai ha. Kalau ada jawab itu jawab alai. Ya ba alai je. Alhasil dalam persoalan itu, ayo kawanilah. Kalau lah dia tanggung jawab di Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik anak, kita nak mau mendidik anak. Katiku disuruh di Allah ajar racun anak tu katikunya lah banyak uleknya, anak mau lo kita ajar racun. Kecil Allah kawanilah anak tadi ke dalam neraka. Sebab kecil Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap dari kita ke pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kita pimpin. Kita punya anak itu rezeki dari Allah, itu tanggungjawablah dari Allah. Dia agi anak ndak kita didiknya. Kata Allah, ambo agi anak tapi ndak dididik, cara go Allah. Kalau tanggungjawab, alhasil ujung-ujungnya kawanilah. Tapi kalau berhasil awak mendidik anak, berhasil awak mendidik magia pupuk generasi-generasi yang baru, apa yang terjadinya Pak? Deh Ustaz, ambo ibadah agak kurang-kurang seketik, tetapi palapeh makan senyo aja. Ba palapeh makan, yo solat, palapeh makan, puasa, palapeh makan. Tiba di akhirat, ayo pas di padang mahsyar kita le ujung-ujung masuk surga tapi lama menunggu dulu antri di orang ramai. Tapi ambo berhasil mendidik anak. Itu yang terbaik je. Alhasil anak tadi katikonya dapatnya mahkota dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya bisa magiahkan mahkotanya kepada orang tua tadi. Itu mana yang kita harapkan. Kurang-kurang seketik ibadah awak, tapi anak-anak kita yang kita lahirkan adalah anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Apa yang terjadi Pak? Susah kita di padang mahsyar besok anak tu bisa mendukung awak, bisa majak awak ke dalam surga. Sehingga pengaruh mendidik, pengaruh ibrah sebatang pohon tadi itu sampai kepada hari kiamat. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Aku lepas 29 menit. Kamu besok kajian setengah jam ya Pak Bu. Setengah jam itu Allah tu. Misalnya kalau sampai kalau kelas kan. Tapi dalam persoalan itu intinya mana? Sebelum kita masuk kepada inti atau kesimpulan, ada nak dari Bapak Ibu yang ragu dari yang ambil jalankan tadi? Atau yang rasanya udah Ustaz, kalau nak menikah Ustaz, lah payah diajak ndaknya muah-muahnya. Kalau lah dipayah diajak nak muah-muah bisa kita jawab di akhirat. Ambo ajaknya ke surga, nak muahnya dah baca rolai. Lambo suruhnya ke masjid nak muahnya solat. Lambo suruh pasonya nyoman cilo-cilo je makan gitu. Lah diajak men itu Allah bau sau kita sampai mungkin ndak jo muah nak tadi, makanya lapeh tanggung jawab jadi leh. Tapi yang payahnya awak nak pernah mengengek, itu yang payah nak tu. Tapi itulah ibaratnya mana bahwa sebatang pohon tu banyak gunanya. Tak perlu kita mencari langit, tak perlu kita mencari daratan, tak perlu kita mencari gunung. Kita cari saja. Kok bunci yang ketek, kalau ada kutu yang sebatang,
Akhirnya ibrahnya selalu tumbuh. Masuk ke baganti. Yang anak ketek itulah yang akan menjadi orang gadang. Kok orang gadang tadi nyu pernah ketek dulu. Baganti-ganti tadi. Asengkunya perlu dalam ajaran Islam itu regenerasi. Kita didik generasi awak supaya generasi yang mendatang ajaran Islam masih akan selalu ada. Banyak Pak Bu, ada tak yang menjadi pertanyaan Rasul? Tak. Jadi karena itu intinya mana? Mari kita cari balik ba'a Allah magiah penciptaannya salah satu tanaman tadi. Itulah ibrahnya, ibrah untuk mendidik generasi muda yang orang muda bisa menjadi buah, pemasak buah di tengah masyarakat, yang orang tua bisa menjadi pupuk untuk generasi muda. Itulah inti pertemuan kita Bapak Ibu. Terlebih kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.